Cuplikan episode sebelumnya, Hanli bertemu kembali dengan orang yang dia cari, yaitu Yun Xiao. Kali ini, Yun Xiao bersama bebeknya, yaitu Ruyin. Mereka adalah pasangan pengrajin formasi tingkat tinggi dan artefak sakti. Hanli meminta mereka memperbaiki formasi kuno yang legendaris. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat, badan maupun dompetnya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan serial Donghua, A Record of Mortal Journey to Immortality season kedua. Oke, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Check it out. Melanjutkan episode sebelumnya, Hanli mencoba meyakinkan Ruyin karena dia mengeluhkan kalau kondisi dunia kultivator saat ini sedang perang. Karena jika formasi kuno ini berhasil diperbaiki, maka akan menjadi pusat perhatian dan bisa-bisa mereka menjadi sasaran para kultivator tingkat tinggi. Hanli mulai terbiasa meski sebenarnya dia nggak suka berkelahi. Saat ini perang terjadi di mana-mana dan dunia sedang kacau. Jadi sedari awal, Hanli memang mencari jalan keluar dari perang ini. Dan kebetulan menemukan formasi teleportasi kuno ini. Meski aku tidak berbakat, aku mempelajari beberapa trik. Orang bijak memiliki pengetahuan dunia akan penuh dengan keajaiban. Tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan. Hanya saja pengetahuan Hanli saat ini masih sangat dangkal. Ucap Hanli meyakinkan Ruyin. Jadi sebaiknya Ruyin gak menyerah pada dirinya sendiri. Mau sekecil apapun peluang untuk sembuh dari penyakitnya. Yun Xiao langsung bersumpah mau berapapun harga yang harus dibayar, dia pasti akan menyembuhkan penyakit Ruyin. Karena dengan adanya formasi ini, meski dunia ini besar, mereka bisa pergi kemanapun mencari obat untuk Ruyin. Yun Xiao berkata akan memperbaiki formasi ini karena mau bagaimanapun juga dia harus menemukan obat untuk Ruyin. Jadi Yun Xiao meminta Hanli untuk ikut pergi menggunakan formasi teleportasi ini jika udah selesai nanti. Pasangan ini satunya tulus, satunya lagi cerdas dan berhati-hati, mampu membuat formasi pembalik 5 elemen. Kemampuannya bisa memasuki tingkat yang lebih tinggi lagi. Jika suatu hari nanti Hanli harus pergi dari sini, dia nggak keberatan membawa Yun Xiao dan Ruyin. Akhirnya Hanli telah sampai di ibu kota. Dia nggak menyangka di dunia kultivasi ini ada tempat yang begitu makmur. Tampaknya 7 fraksi besar sangat jarang mengganggu dinasti ini. Dan gak disangka di sana ada 2 orang juga kultivator yang sepertinya gak terikat sekte manapun. Xiao Cui tahap pemurnian Qi tingkat 5 dan kakeknya Xiao Zhen tahap pemurnian Qi tingkat 9. Hanya dengan sekali lihat saja dengan kekuatan Hanli saat ini, dia langsung bisa mendeteksi kekuatan dari Xiao Cui dan kakeknya Xiao Zhen. Tiba-tiba Xiao Zhen langsung mengeluarkan teknik jiwa pada Hanli karena Hanli mengetahui mereka seorang kultivator. Tetapi justru Xiao Zhen lah yang kena tekniknya sendiri karena tahap kultivasi Hanli tentu saja jauh lebih tinggi dibandingkan Xiao Zhen. Hamba lancang telah menyinggung senior, ucap senior Zhen. Aku akan menemuimu lagi, ucap Hanli. Dalam dunia kultivator, kekuatan adalah segalanya. Bukan soal umur untuk mendapatkan rasa hormat, melainkan tingginya basis kultivasi.
Hanli akhirnya sampai di kediaman Qin. Dia bertanya pada manajer Qin, apakah benar ini rumah kediaman keluarga Qin. Namun Hanli disambut kurang menyenangkan oleh orang ini. Kau masih begitu muda, apakah matamu buta atau buta huruf? Ucapnya. 天府，看你年纪轻轻的，眼瞎了还是不识字？ Masih dengan penuh sopan santun, karena ada sesuatu yang penting, Hanli berniat bertemu dengan tuan keluarga Qin, ucapnya. Tetapi manajer Qin ini masih dengan sikap songongnya menyangka kalau Hanli ini menawarkan diri menjadi pekerja atau sebagainya. 通报一声，来卖身的吧？ 大哥，你误会了，在下 Sepertinya memang banyak anak muda yang berpakaian lusuh ingin masuk ke dalam kediaman keluarga Qin. Setiap tahun mereka ingin masuk ke kediaman Qin. Walaupun punya penjamin bisa diandalkan, kau tetap tak bisa memasukinya, ucap manajer Qin ini. 大哥，你误会了，在下是 Hanli berkata kalau Tuan Qin adalah pamannya. Mendengar hal tersebut, manajer songong ini langsung sikapnya berubah 180 derajat. Setelah melihat surat dari Guru Li, dia berkata akan segera melapor dan meminta Hanli menunggu. 叔，哎，是在下是叔。这不早说呢。等一下就看看信封，绝不拆开。那个这封信能不能让在下看看？阁下放心，在下。阁下稍等，小的马上就去通报啊！马上。 Manajer Qin memberi laporan pada Nyonya dan Tuan Muda Qin. Nyonya Qin bertanya apakah benar orang itu kerabat mendiang orang tua itu. Tapi Tuan Muda Qin justru menganggap kalau Hanli adalah seorang pengemis yang mencari makan dan minum. Atau mungkin Hanli adalah anak liar yang ditinggalkan orang tua itu selama beberapa tahun, ucapnya. 休得胡言！ Manajer Qin diminta untuk memperhatikan Hanli dan melaporkan segala sesuatu yang terjadi, ucap Nyonya Qin ini. 是。 Di sisi lain, Tuan Qin Yan memberi hormat pada Hanli. Dulu ayahnya sebelum meninggal pernah memberitahu kalau keluarga Qin ini dilindungi seorang kultivator yaitu Guru Lixian. Sepertinya hanya para patria keluarga saja yang mengetahui rahasia ini. Kedatangan Hanli memang diminta Guru Li melindungi keluarga Qin, tetapi lebih baik Tuan Qin Yan gak perlu bertanya apa-apa lagi. Karena ini menyangkut rahasia dunia kultivasi, ucap Hanli. 全家性命就仰仗韩先生。 Memang seperti orang yang berkuasa, Qin Yan ini lebih masuk akal daripada bawahannya. Si kampret manajer Qin yang awal bertemu Hanli udah songong tanpa mencari tahu terlebih dahulu. Tiga kampret ini ternyata menguping pembicaraan Hanli dan Qin Yan. Hanli akan diperlakukan seperti keponakan Qin Yan sendiri. Di sisi lain, Tuan Muda Qin masih dengan pikiran yang gak masuk akal. Dia menyangka kalau ini hutang cinta orang tua itu untuk membagi hak warisan. Tetapi Hanli hanya berkata, dasar manusia fana, anjay. 我就说，凡人。 小点声。 Hanli dibawa oleh manajer Qin ke halaman terbaik keluarga ini. Hanya tamu khusus saja yang diizinkan memasukinya. Di sisi lain, manajer Qin diminta Nyonya untuk mencari tahu latar belakang Hanli. Tapi dia bingung bagaimana cara melakukannya. Manajer Qin diminta Tuan Qin Yan melayani Hanli seperti tuan mudanya sendiri. Dia bertanya-tanya so akrab dengan Hanli, tapi Hanli tak berkata sepatah kata pun. Tiba-tiba dia memohon ampun atas tindakannya sebelumnya pada Hanli. Di sisi lain, Hanli si polos bingung kenapa orang ini ketakutan, padahal dia nggak berkata apa-apa dari tadi. 叫人吧，小人猪油蒙了心呐、你看把你吓的，我可什么都没说。 Pada malam harinya di ibu kota, Xiao Zhen dan Xiao Cui bergegas pergi dari ibu kota. Xiao Cui bertanya apakah orang itu begitu hebat. Hanli bukanlah orang yang bisa mereka singgung karena dia berada di tahap pembangunan fondasi. Xiao Cui juga bertanya lagi apa dia ingin mengambil kulit binatang kita, ucapnya.
Kalau begitu, berikan saja. Siapa tahu bisa mendapatkan pil dan artefak sihir dari Hanli. Bagaimana jika orang itu mengambil barang-barang kita untuk membunuh orang? Karena hati manusia itu jahat, ucap Xiao Zhen. Dengan kekuatan Hanli mereka bukanlah tandingannya. Jadi lebih baik segera pergi dari ibu kota. 而且我担心他。 Tiba-tiba ada seorang iblis datang menghadang Xiao Zhen dan cucunya. Lalu Xiao Zhen meminta Xiao Cui segera pergi bersembunyi karena dia merasakan bahaya dari iblis ini. Dan akhirnya pertarungan Xiao Zhen dan iblis ini pun dimulai. Di sisi lain, Xiao Cui menggunakan teknik kamuflase. Dia bersembunyi dan hanya menyaksikan kakeknya Xiao Zhen dibantai iblis ini. Apakah ini lawan selanjutnya Lord Hanli? Jawabannya akan terjawab di episode selanjutnya. Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.